Karena tiba waktunya kita akan memulai ibadah kita di dalam kebaktian pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Saya ucapkan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus untuk kita semua yang sudah hadir dan yang mengikuti secara online dan secara tunda. Saya ucapkan selamat berbakti. Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan pujian, kita muliakan nama Tuhan dengan judul Berserah pada Tuhan dari buku Kidung Mempelai. Sebelum kita semuanya bangkit berdiri. Dunia semakin hari semakin suka pada apa ku hadapi seorang diri. Biarlah ku berserah hanya padamu di dalam penyertaan
selalu dikuatkan oleh pengajaran firman-Mu. Bagaimana jadinya hidupku ini tanpa pegangan firman-Mu. Oh Yesus, mempelai priaku, ku mohon pembelaan dan juga pemeliharaan di dalam hidupku. Oh Yesus, mempelai priaku, Oh Yesus, mempelai priaku, ku perlu Engkau selalu menghadapi hari esok. Ku tak mampu sendiri. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Benar Tuhan, seperti yang pujian yang kami naikkan ini Tuhan. Kami tak mampu Tuhan tanpa Engkau. Dengan itu Tuhan, kami undang hadirat-Mu Tuhan, hadir di tengah-tengah ibadah ini Tuhan. Lawat kami semua anak-anak-Mu yang sudah hadir di tempat ini Tuhan, dan yang mengikuti secara online Tuhan dan secara tunda. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah ini Tuhan. Kiranya Engkau berhadirat di tengah-tengahnya dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Engkau yang memimpin. Berilah roh-Mu yang kudus Tuhan, sehingga hati kami mendapatkan ketenangan Tuhan lewat firman-Mu ya Bapa. Dan Tuhan Yesus, kami serahkan semua pelayanan kami Tuhan dalam tangan-Mu. Imam-imam yang mengambil bagian Tuhan, ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Layakan kami melayani-Mu dengan segenap hati kami Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu. Dan segala kuasa-kuasa kegelapan roh jahat yang tidak senang akan jalannya ibadah ini Tuhan, kami satukan hati kami Tuhan. Kami mau hancurkan hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah roh kudus-Mu Tuhan yang memberikan kemenangan di dalam ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berserah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Bapa, amin. Silakan duduk kembali. Kita angkat pujian selanjutnya. Satu hal telah kuminta, dari buku 43 biru. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itu
sungguh kita bersuka cita yang sudah hadir di tempat ini karena kita mendapatkan kesempatan untuk memuji muliakan namanya dan menerima firman-Nya sebagai bekal untuk kita menghadapi hari-hari kita selanjutnya. Nah itu marilah kita tetap setia pada Tuhan karena Dialah yang selalu membela apa yang kita rasa susah, tapi Dia beri jalan yang terbaik asal kita mau berserah ke dalam tangannya. Dengan itu marilah kita bersyukur selalu dalam Tuhan Yesus. Kita angkat pujian selanjutnya, Akulah kepunyaan Tuhan sendiri, dari buku Kidung Mempelai. Sebab kebaikan-Nya semua umat kepunyaan Tuhan. Dengan itu jangan kita bimbang, jangan kita takut, tapi tetap kita maju di dalam Tuhan, karena Tuhan ada di tengah-tengah kita memelihara setiap langkah hidup kita, asal kita hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Itu kita angkat pujian selanjutnya, Ku menang, ku menang. Soalnya kita bangkit berdiri. Ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Ya, silakan kembali. Karena tiba waktunya kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian zaman sekarang.
Benar Tuhan, zaman di mana kami hidup adalah zaman akhir. Zaman di mana dunia akan berlalu, di mana Tuhan akan datang kedua kali sebagai Raja yang akan memerintah 1000 tahun lamanya di bumi ini. Juga akan datang sebagai hakim untuk menghakimi setiap orang. Engkau akan datang untuk menjemput kami Tuhan. Biarlah sebentar pemberitaan firman-Mu bisa menjangkau kebutuhan kami, menguatkan kami, menghibur kami, melindungi kami, dan memberi kepada kami kepastian, keselamatan, dan perlindungan di masa-masa COVID ini. Sebab orang yang beribadah, kata firman-Mu, roti makanannya diberkati, air minumannya diberkati, segala penyakit dijauhkan oleh Tuhan. Termasuk COVID-19 akan dijauhkan dari kami. Kami yakin firman Allah pasti digenapi pada setiap orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami duduk seperti Maria dekat kaki Tuhan untuk menangkap sesuatu dari firman-Mu yang bisa memberikan kedamaian, ketenangan bagi kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan. Shalom. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang sudah hadir dalam ibadah pendalaman Alkitab hari ini, Rabu tanggal berapa nih? Ya? Tanggal 3 Februari 2021. Ya. Terima kasih buat kehadiran saudara, ya, dan bagi saudara yang mengikuti ibadah ini secara online, kami ucapkan selamat bergabung. Kasih tahu kepada teman dan keluarga, mungkin firman ini mereka perlukan di hari-hari terakhir. Ya, tema firman Tuhan pada hari ini dari kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-8. Ini intinya, isinya adalah pembukaan materai yang keberapa ini? Keempat. Seperempat penduduk dunia. Seperempat berarti kurang lebih 20%, 25%, 25% akan mati. Berapa persen? Berarti seperempat penduduk dunia. Ya, dan ini ditulis dalam Alkitab supaya kita mengerti dan jangan terkejut. Tetapi karena ini sudah ditulis, maka kita akan melihat firman Allah digenapi, dan kita berdoa tentunya supaya kita tidak binasa. Amin. Tapi kita dilindungi oleh Tuhan dengan sempurna. Ya, mari silakan. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat. Ya, materai yang keempat. Materai pertama sudah, kedua sudah, ketiga sudah, ini keempat. Materai pertama kuda putih. Materai kedua kuda apa? Hah? Merah. Yang ketiga hitam. Yang keempat ini kuda hijau kuning. Jadi warna-warna itu
ada artinya. Ya kalau sudah putih ya indah lah. Kalau merah warna darah ya. Ya, terus Aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut. Ya. Dan yang menungganginya bernama Maut. Penunggangnya siapa namanya? Maut. Maut itu kematian. Terus Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk dibunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. ya, coba dibaca ayat 8 pelan-pelan. Ya, silakan baca. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut. Ya, bernama Maut, kematian. Terus Dan kerajaan maut ya, mengikutinya. di belakangnya sebuah kerajaan maut. Ya, bukan kerajaan Allah. Kalau kerajaan Allah itu kerajaan hidup, ya, hidup kekal. Ini kerajaan maut. Terus Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang. ya, seperempat penduduk bumi akan dibunuh pertama dengan pedang. Terus Dan dengan kelaparan dengan kelaparan. Dua, dan sampar, dengan penyakit sampar. Terus dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. ya, dengan binatang-binatang buas di bumi. Ya, jadi kalau kita lihat ini firman Tuhan ya akan digenapi, ya, termasuk dikatakan manusia akan mati seperempat, termasuk oleh sampar. Sampar itu ya termasuk penyakit menular, ya, penyakit menular, ya, termasuk corona menular, ya, bisa bikin mati corona. Sudah ada yang mati? Banyak ya. Banyak yang meninggal, ya. Nah, ini kata firman Tuhan. Jadi kita ini perlu mempersiapkan diri, ya, supaya kita terlindungi oleh Tuhan, ya, terutama di hari-hari terakhir ini menjelang kedatangan Tuhan, ya. Jadi manusia akan mati. Pertama disebut tadi dengan pedang. Manusia nanti saling membunuh. Saling apa? Membunuh. Yang kedua dengan kelaparan. Ya, kalau orang tidak makan ya mati. Kalau tidak makan mati. Kemudian dengan ya penyakit sampar, penyakit menular, ya, termasuk corona, ya. Kemudian dengan binatang buas. Binatang buas itu contohnya singa, beruang, ular, apa lagi ya? Buaya, binatang singa, ya, singa itu binatang-binatang yang bisa membunuh manusia. Wah, mungkin berkata saya pawangnya nggak ada artinya pawang. Nggak ada artinya pawang, mau apapun. Kalau zaman itu nggak ada istilah pawang, ya. Nah, jadi ini adalah nubuatan Alkitab yang dijanjikan bagi kita, ya, supaya kita jangan takut, ya. Nah, jangan takut sebab Tuhan memberikan kepada kita kemenangan. Ya, Tuhan menjanjikan kepada kita kemenangan. Ya, menang itu artinya terlindung. Ya,
tidak menjadi korban. Ya, coba Mazmur 44 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Engkaulah rajaku dan Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi aku. Ya. Engkaulah rajaku dan Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Ini menunjuk sebuah peperangan, sebuah perjuangan. Ya, umat Tuhan menghadapi perjuangan. Ya, Yakub itu Israel, kitalah Israel secara rohani. Ya, kita akan diberikan kemenangan. Ya, Tuhan perintahkan kemenangan supaya kita menang. Mulai sekarang kita harus menang. Amin. Mulai sekarang kita harus menang. Ya, harus menang. Sebab memang yang berhak masuk surga adalah mereka yang menang. Ya. Dan di tangan Tuhan adalah kemenangan. Ya, di tangan Tuhan itu kemenangan. Jadi jangan takut kalau musuh banyak atau musuh besar. Ya, sebab maksud Tuhan semata-mata adalah untuk memberikan kemenangan. Kalau banyak musuhnya kemudian menang, berarti kemenangannya banyak. Kalau musuhnya kecil dan sedikit, kemenangannya sedikit dan kecil. Ya, jadi ingatlah pertarungan Daud dengan Goliat tidak seimbang kalau dilihat dari fisik atau secara militer. Sebab Goliat itu lengkap dengan senjata. Ya, lengkap dengan senjata. Di tangannya berbaju jirahkan, baju perang. Ya, punya tameng juga di kepala. Ya, punya tameng di depan. Dia manusia raksasa. Ya, 6 hasta sejengkal. Kalau saya tidak salah 6 hasta sejengkal tingginya. Ya, jadi secara militer dia unggul dibanding dengan Daud tanpa senjata. Tanpa senjata. Dia berkata, engkau datang dengan pedang, lembing, tombak. Aku datang dengan nama Tuhan. Dia pergi ke sungai. Pergi kemana? Sungai. Sungai itu air. Ya, lalu dia menyelam di dasar sungai. Dia mengambil 5 batu. Berapa batu? 5 batu diambil sama dia dari dasar sungai. Ya, 5 batu ini adalah 5 nama Tuhan. 5 nama Tuhan. Ya, dia berkata, engkau datang dengan lembing, tombak. Aku datang dengan nama Tuhan. Ya, lalu diambilnya batu itu ditaruh pada pengalih-alih. Ya, lalu dia putar pengalih-alih itu. Goliat di sana manusia raksasa, lalu dia lepas karena kedahinya Goliat. Ya, topi bajanya jebol. Kalau topi baja jebol, tempurung kepalanya juga jebol. Batu itu terbenam di kepalanya
Goliat. Melihat ini orang Filistin lari kabur. Lalu Daud ambil pedang Goliat itu, dipenggal kepalanya. Dia bawa kepala Goliat itu kepada Saul. Jadi ini namanya iblis itu sudah kalah. Amin. Amin. Ini nubuatan firman Allah yang mengatakan kepada Hawa dan ular di Taman Eden, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau ular dengan perempuan ini, antara keturunanmu dengan keturunan perempuan. Keturunan perempuan itulah Kristus, Yesus. Amin. Tuhan Yesus lahir dari seorang perempuan muda. Ya. Lahir dari seorang perempuan muda. Yesus itu turun sampai ke bagian bumi yang paling dalam. Ya, dan dia menghancurkan iblis, setan, dengan bukti dia bangkit. Kebangkitannya adalah bukti kemenangannya atas maut. Ya, jadi bukti kemenangan Tuhan Yesus atas maut. Ya, maut itu suatu kerajaan maut, kerajaan iblis. Ya, dia turun, dia berperang sampai menang. Dan dia bangkit. Makanya disebut, hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kemenanganmu? Maut telah ditelan dalam kemenangan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Jadi maut sudah kalah. Setan sudah kalah. Iblis sudah kalah. Kepalanya sudah remuk. Coba Kejadian 3 ayat 18, perhatikan. Ya. Demikian firman Tuhan. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Terus Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau. Ayat berapa tuh? Ya, ayatnya yang 8. Ya, berapa? 15. Ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Iya. Antara engkau ular dengan perempuan ini. Terus Antara keturunanmu dan keturunannya. antara keturunanmu ular dengan keturunan perempuan ini. Keturunan perempuan itu siapa? Perempuan itu siapa? Maria. Keturunan siapa? Yesus, yang meremukkan kepala ular. Ya, terus Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. terus ya Firman. udah. Ya, jadi ini namanya iblis itu sudah kalah. Ya, maka disebut, hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sangatmu? Ya, musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut. Musuh yang terakhir, coba 1 Korintus 15 ayat 26, coba ya. 1 Korintus 15 ayat 26, ya. Demikian firman Tuhan. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Ya, musuh yang terakhir. Ya. Jadi kalau ada daftar musuh, katakan 100 musuh. Umpamanya 100, ya. Yang pertama kalah, kedua kalah, ketiga kalah, keempat sampai yang keberapa? 100.
100. Berarti semua musuh sudah kalah. Amin. Semua musuh kita sudah kalah. Dan Dia berikan kita kemenangan. Ya. Terus Sebab segala sesuatu ya, telah lompat saja dikatakannya. pasal 15 ayatnya yang jadi syukur kepada Allah yang memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, ayatnya yang boleh 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini, Ya, ayat 54. 58. Ya, ini matanya seperti 50 pada 58. Ya, perhatikan. karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Iya. Musuh yang terakhir ayat berapa tadi? 26. Ya, musuh yang terakhir itu maut. Jadi kalau tadi ada 100 daftarnya, maut itu yang ke 100. Ya. Jadi nomor 1, 2, 3 apa saja namanya sudah kalah. Sudah kalah. Dan Yesus menang. Dan kemenangan itu diberikan kepada kita. Tapi syukur kepada Allah yang memberikan kepada kita kemenangan. Tuhan beri apa? Kemenangan. Ada perjuangan, ada pergumulan, ada pencobaan. Ada? Ada? Banyak? Banyak. Ya. Bukan untuk menghancurkan kita, ya. Memang Alkitab mengatakan orang-orang muda yang tidak mengenal perang kanan itu dilatih. Dilatih. Ya. Jadi semua dilatih berperang. Dilatih apa? Berperang. Ya, jadi corona ini latihan. Corona ini masa apa? Latihan. Ini baru startnya kan? Ya. Baru permulaan. Nanti kesana makin berat. Tapi sudah dilatih, sudah ada janji Tuhan bahwa gereja Tuhan, tubuh Kristus, mempelainya Tuhan pasti menang. Pasti menang. Amin. Pasti menang. Karena kepala sudah menang dan Dia berikan kemenangan itu kepada jemaatnya. Kepada jemaatnya. Jadi Tuhan memberi kepada kita kemenangan. Kemenangannya disebut kemenangan yang gilang gemilang. Kemenangannya apa? Yang gilang gemilang. Ya, Tuhan beri kepada kita kemenangan yang gilang gemilang. Ya, jadi jangan takut ya. Menghadapi umpamanya uang sudah menipis, beras sudah menipis. Ya, enggak usah takut sudah. Latihan. Ya, dilatih. Ya. Bagaimana uangnya sudah nipis nih? Nipis? Dilatih. Ya. Latih. Ya. Jangan takut. Kita ini hidup bukan dari uang. Ya. Bukan dari uang. Ya. Kami ini melayani nggak ada gaji. Ya. Nggak ada gaji, cuma 30 hari sebulan. Ya, cuma 30 hari sebulan. Kita nggak boleh gaji. Ya. Kalau nanti kita digaji, yang menggaji yang mengatur kita. Ya. Nah, yang menggaji yang mengatur. Ya. Tapi karena kita bersandar berharap kepada Tuhan, ya,
mengandalkan Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Tidak akan pernah mengecewakan. Ya, buktinya sampai sekarang masih hidup. Ya, masih hidup. Ya, walaupun sederhana. Ya, Alkitab mengatakan kalau sudah ada makanan, minuman, cukuplah. Kita ke dunia ini tidak bawa apa-apa, mati pun tidak bawa apa-apa. Ya. Makin banyak kekayaan orang, makin banyak duitnya. Kalau dia mau mati, makin sukar dia mati. Makin apa? Sukar. Harta saya bermiliar-miliar. Bermiliar-miliar harta. Ya. Tapi biar hartanya banyak, ya, satu kali akan pisah juga dia dengan harta itu. Ya, kematian akan memisahkan dia dari semua yang dia punya. Ya, tapi kalau orang sudah di dalam Tuhan, ya, Paulus berkata, mati itu suatu keuntungan. Amin. Dalam kekristenan mati itu suatu keuntungan. Amin. Mati itu apa? Halo? Mati itu apa? Kalau orang Kristen mati apa? Untung. Nah, jangan ragu bilang untung. Amin. Mau sekarang nanti aja nih. Enak saja mau sekarang, nanti kerja dulu buat Tuhan. Amin. Mengumpulkan mahkota. Ya. Kalau semua nanti mati masuk surga, kosong nih. Kosong. Ya. Jadi kita masih ada tugas, ya. Ya, Paulus berkata, kalaupun aku hidup untuk berbuah bagi Tuhan. Hidup berbuah, memperbanyak buah bagi Tuhan. Jangan hidup tanpa buah, ya, harus berbuah. Ya, nanti ada yang kita bawa ke surga. Ya, yang kita bawa ke surga nanti ada. Ya, jadi kita tadi hidup di tengah pandemi, di zaman akhir, ya, kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Ya, sudah sangat dekat. Nah, puji Tuhan, ya. Jadi meterai keberapa tadi? Keberapa? Keempat. Seperempat manusia mati. Ya. Penduduk dunia tadi berapa semua? Belum tahu. 7,8 miliar. Tampak sekarang penduduk dunia di YouTube itu langsung muncul. Indonesia segini penduduknya, Amerika segini penduduknya, semua di totalnya segini. Ya. Penduduk dunia. Jadi nanti akan banyak orang mati. Ya, itu baru pada meterai yang keempat. Baru meterai yang keempat. Masih ada lagi meterai ke-5, meterai ke-6, ke-7. Nanti disusul dengan sangkakala. Sangkakala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Susul lagi 7 bokor. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berakhir semua murka Allah. Ya, berakhir murka Allah. Nah, jadi kita di masa zaman akhir ini, ya, saya katakan Pak Saudara, kita inilah saksi mata nanti, ya, saksi mata di mana firman Allah akan digenapi. Ya. Jadi iman kita harus kuat, harus teguh, harus kuat iman. Ya, supaya bisa bertahan dan menang. Ya.
bisa bertahan. Kalau lemah imannya, nggak akan bisa bertahan. Ya, makanya sekarang ini kesempatan bagi kita menambah iman dengan kita setia beribadah, menambah ketekunan kita dalam beribadah. Ya, jangan baru sedikit halangannya sudah nggak datang, malah terkadang mencari alasan supaya jangan datang. Apalah nanti alasan saya supaya jangan beribadah, jangan. Ya, akhirnya nanti bisa alasannya tetap alasan permanen. Ya, jadi cari jalan supaya beribadah, bukan mencari jalan supaya jangan beribadah. Saya ulangi lagi, cari jalan supaya beribadah. Apapun rintangannya, beribadah. Jangan cari alasan supaya jangan beribadah. Ya, karena ibadah itulah yang menjamin keselamatan saudara. Ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk hidup sekarang dan yang akan datang. Akan datang inilah zaman akhir. Ya, coba itu 1 Timotius 4:8. Coba 1 Timotius 4:8. Ya. Perhatikan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Jadi bukan uang yang berguna dalam segala hal. Uang memang perlu, tapi bukan segala-galanya. Ibadah itu segala-galanya. Amin. Ibadah itu segala-galanya. Tidak pernah dipermalukan orang yang setia beribadah. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin Tuhan mempermalukan orang yang setia beribadah. Tidak mungkin. Ya, dia akan tepati janjinya kepada orang yang setia beribadah. Pasti Tuhan juga setia melindungi. Ya, jadi jangan cari alasan supaya jangan apa? Beribadah. Cari jalan supaya beribadah. Ya, Joshua itu contoh. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kamu meninggalkan Tuhan, tapi aku dan seisi keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Ada tekad. Ya, jadi semua seisi keluarga harus beribadah. Ya, anak-anak sekolah minggu, ya walaupun secara online, ya. Muda-mudi ibadah, ya kalau sudah muda-mudi udah bisa ikut umum, ya umur 12 tahun Tuhan Yesus sudah masuk dalam pengajaran. Umur berapa? 12 tahun. Ya, ada angka-angkanya. Umur 12 tahun Yesus sudah di hadapan alim ulama, sudah di dalam bait Allah menerima pengajaran. Ya, angka 12 itu 12 roti 6. Ya, harus masuk dalam pengajaran. Supaya apa? Supaya nanti bertumbuh. Ini ada ini namanya roti. Nah, ini ada 6. Ada di kalau terus 60 ya. Kalau dijumlah 6 itu 12, angka 12 rasul. Bertekun dalam pengajaran rasul. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya, jadi kalau sudah punya anak remaja, ayo ajak ikut beribadah. Ya. Ajak ikut beribadah. Ya, tentu dengan menggunakan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, kita taati peraturan pemerintah. Kita taati semua peraturan pemerintah. Ya. Dan kita nanti melihat ya hasil dari ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya, dalam segala hal.
Roti makanan diberkati, air minuman diberkati, tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang mandul. Umurmu digenapi oleh Tuhan. Itu ada 6 di situ janji Tuhan. Berapa? 6. Angka 6 itu angka manusia, itu kebutuhan manusia. Ya, terpenuhi kalau setia beribadah. Ya. Nah, ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya. Nah, jadi tadi manusia akan mati berapa banyak tadi? 1/4 kan? Ya. 1/4. Kira-kira 2 miliar manusia mati. Butuh kuburan 2 kali 1. 2 kali 1 ya. 2 kali 1 meter kali sekian, berapa miliar tadi? 2 miliar manusia. Nah, itu baru pada meterai ke apa? Ya, meterai ke apa? Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, umat Tuhan, ya, maka disebut kita ini tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Kamu akan mendengar kabar demi kabar. Ya, kita dengar kabar ini peristiwanya lagi longsor, kemudian gempa, halilintar, banjir segala macam, kemudian corona. Ada lagi yang perang sekarang di mana? Daerah Birma, ya. Kudeta, ya. Itu contoh-contoh saja, ya. Kalau di Eropa, kalau saya nggak salah ini Eropa sama Amerika itu saljunya, ya, saya tadi pagi di TV itu, ya, saljunya tebal, ketutup semua, jalan-jalan nggak bisa, orang nggak bisa keluar dari rumah, ya, nah kita enak nih, ya, enak, ya, orang mengatakan musim salju itu biaya hidup sangat mahal. Gak ada pemasukan, tapi pengeluaran gede. Ya, pemanas harus jalan terus, menghangatkan sampai berapa bulan biasanya kan. Ya, makanan tersedia itu habiskan, gak bisa bercocok tanam, semua salju. Ya, nah, kita ini yang di Indonesia ini enak nih, puji Tuhan. Ya, sangat enak, gak ada musim salju kan. Nggak ada musim salju. Ya, enak kita di Indonesia. Ya. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Indonesia ini paling enak, hanya 2 musim paling, musim hujan, musim panas itu saja. Sekarang ini musim apa nih? Hujan. Kemarau kemarin, nanti ya kira-kira bulan 4 mulai musim apa lagi? Panas. Musim kemarau. 6 bulan musim hujan, 6 bulan musim kemarau. Ya kira-kira gitulah di daerah tropis, subtropis kan begitu. Ya. Nah, jadi kita ini enak di Indonesia. Ya. Terlebih lagi kita sudah kenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Terlebih lagi kita mengenal Dia sebagai mempelai. Sebagai mempelai. Hai suami, kasihilah istrimu. Ya. Seperti Kristus mengasihi jemaat. Dialah yang merawat, mengasuhnya, membela. Jadi yang membela kita, mengasuh kita, merawat kita ini Tuhan Yesus. Terima Dia sebagai suami, terima sebagai kepala, terima sebagai mempelai. Pasti saudara merasakan perbedaan. Merasakan perbedaan. Ada perbedaan, ya Tuhan. Saya merasa ada suami, ada kepala, ada mempelai yang melindungi, memelihara. Ya, Dia pelihara kita dengan sempurna. Ya. Jadi jangan takut. Mari, try saja. Ya, boleh Hosea pasal 2 itu, ya. Jangan bimbang saudara, ya. Boleh ayat 15 itu, Hosea 2:15, perhatikan. Ya. Kitab Nabi Hosea, ya. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku, Ya.
Tuhan itu sebagai apa? Suami, mempelai. Ya, mempelai. Rahasia ini besar, tapi aku maksudkan adalah hubungan Kristus dengan sidang jemaat. Ini rahasia besar. Tidak semua orang tahu rahasia. Hanya mereka yang mendapat kemurahan. Terus, dan tidak lagi memanggil aku Baalku. jadi Allah itu bukan berhala yang bisu, yang tuli. Ya, yang tidak mau menolong, tidak mau mendengar. Ya, perhatikan ayat yang ke-18, 18. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Ayat 19. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Jadi sampai mengenal Tuhan sebagai apa? Mempelai. Itu yang tertinggi. Sebagai tabib ya harus. Tapi kalau kita terima Tuhan sebagai tabib, nanti hanya waktu sakit saja kita butuh Tuhan. Ya kan? Mana kita butuh dokter waktu sehat? Enggak lah. Ya, waktu sakit kita butuh dokter. Ya. Tapi kalau sebagai suami, ya setiap saat istri butuh suami. Ya kan? Memelihara, merawat, begitulah Tuhan Yesus terhadap kita. Merawat, membela kita, ya, sampai selama-lamanya. Mari kita mau datang pada Tuhan. Roh Kudus menolong kita. Ya, berserah pada Tuhan. Ya, yang melayani perjamuan suci bisa nanti. Semakin hari semakin suka, tak dapat ku hadapi seorang diri. Biarlah ku berserah hanya padamu di dalam penyertaanmu. Mohon ku selalu dikuatkan oleh pengajaran firman-Mu. Apalah jadinya hidupku ini tanpa bubuhkan berkat-Mu pada roti dan anggur ini, sehingga ini bukan roti dan anggur biasa, tapi ini adalah wujud dari korban-Mu, tubuh dan darah-Mu. Di dalamnya ada mujizat Tuhan, menguatkan yang lemah, membangkitkan yang mati rohaninya,
bahkan memberi kepada kami mujizat sesuai kebutuhan kami. Kami terima tubuh-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Silakan dibagikan. Kur. Belum kebagian bisa angkat tangan. Kalau sudah semua kebagian, mari kita sama-sama bangkit berdiri semua. Kita angkat tubuh Kristus. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Kita mau makan dalam nama Tuhan. Kita angkat cawan darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan.
Angkatlah hatimu, angkat tanganmu, bersyukur sejenak kepada Tuhan. Bersyukur buat firman yang kita dengar. Bersyukur buat tubuh dan darah yang kita makan dan minum. Bersyukur buat janji-janji yang indah. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu yang memberikan kepada kami jaminan keselamatan Tuhan. Perlindungan dari COVID, perlindungan dari mara bahaya. Sebab firman-Mu adalah kekuatan bagi kami, perlindungan bagi kami. Kami yakin kami yang beribadah padamu pasti dilindungi oleh Tuhan, dibedakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau ada sakit penyakit, raba penyakitmu. Dimanapun, raba dengan tangan kirimu, tangan kananmu angkat. Kalau tidak memungkinkan, taruhkan tanganmu kiri pada dada. Hamba berdoa buat anak-anakmu, dimanapun mereka berada, yang sedang bergumul melawan sakit penyakit. Kami berdoa, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Roh Kudus menyembuhkan engkau. Firman Allah disampaikan, Dia menyembuhkan engkau dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Mari kita angkat puji-pujian bagi Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian ya. Kemenangan mempelai perempuan. Suku bahasa serta setiap kaum dan bangsa telah dibeli dengan darah anak domba Allah, menjadi suatu kerajaan sebagai imam bagi Allah, dan darahnya memberi kemenangan bagi mempelai perempuannya. Soraklah haleluya, haleluya, sorak kemenangan kita bersama anak domba. Kita pasti berkemenangan. Soraklah haleluya, haleluya, sorak kemenangan kita bersama anak domba. Kita pasti Terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara. Terima kasih buat saudara mengikuti secara online, baik tunda dan langsung. Tuhan memberkati semua. Sebagai waktu jemaat bagi kita hari Sabtu remaja muda secara online. Minggu ya sekolah minggu juga minggu secara online. Ibadah umum kita secara online ya hari Minggu ya di sini jam 7.30 di Permata 10.30 ya. Ajak teman keluarga untuk mereka berbakti supaya mereka juga merasakan kasih Tuhan, pembelaan dan pemeliharaannya ya. Dan kita tutup dalam doa. Kita doakan mereka yang kurang sehat supaya Tuhan jamah sembuhkan. Haleluya. Kami berdoa buat anak-anakmu yang kurang sehat, supaya engkau mengulurkan tanganmu dimanapun mereka mengikuti ibadah ini. Kami berdoa Tuhan, mereka yang kurang sehat,
biarlah Tuhan jamah mereka, dan biarlah bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Biarlah Engkau sembuh oleh bilur-bilur Tuhan. Firman Allah menyembuhkan engkau, doa-doa menyembuhkan engkau. Jadilah engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyembuhkan engkau, tubuhmu disembuhkan, jiwamu disembuhkan, rohanimu disembuhkan. Bahkan ekonomi yang sakit pun Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih, berkati tetangga kami kiri kanan muka belakang CRT seluruh pemerintahan di Kota Bandung. Berkati gubernur kami, Tuhan berkati presiden kami, Tuhan berkati, dan TNI Polri berkati, keluarga Ibu Susan berkati secara khusus, anak mantu cucu berkati secara khusus. Terima kasih Bapak. Dan sekarang saudaraku pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan beserta. Anak muda bisa bantu ya.